Il Partenopei tertahan di kandang 1-1. Napoli tertahan 1-1 di kandang saat berhadapan dengan Udinese. Il Partenopei unggul dulu lewat Scott McTominay sebelum Jurgen Ekkelenkamp bisa menyetarakan angka. Napoli versus Udinese pada laga lanjutan Liga Italia berlangsung di Estadio Diego Armando Maradona pada Senin 10 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Tim tamu berani tampil menekan di awal laga. Menjadi hasil seri Napoli di Liga setelah pada pekan sebelumnya gagal menang ketika bertandang ke markas AS Roma yang juga berakhir 1-1. Meski demikian, Napoli masih berada di peringkat pertama klasemen sementara Liga Italia dengan 55 poin dari 24 pertandingan, unggul 4 poin dari Inter Milan di posisi kedua. Di sisi lain, Udinese tidak beranjak dari peringkat ke-10 klasemen sementara Liga Italia dengan 30 poin dari 24 laga. Berjarak 12 poin dari zona kompetisi Eropa. Inter siap ubah strategi transfer musim panas mendatang. Inter berencana mengubah strategi mereka di bursa transfer mulai musim panas mendatang. Klub asal Italia ini berencana merekrut pemain-pemain yang lebih muda, namun bukan hanya sebagai investasi jangka panjang. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Inter ingin menurunkan rata-rata usia skuad mereka dengan mendatangkan pemain yang bisa langsung berkontribusi. Musim panas selalu menjadi periode transisi bagi Inter setelah kepemilikan klub beralih ke Oaktree Capital. Klub mendatangkan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi dengan status bebas transfer, melanjutkan tren perekrutan pemain berpengalaman dengan biaya minim. Di sisi lain, Oaktree juga menunjukkan keinginan untuk merekrut pemain muda sebagai bagian dari proyek jangka panjang mereka. Hal ini terlihat dari kedatangan Thomas Palacios dan Josep Martinez. Namun, hingga kini, para pemain muda tersebut belum memberikan dampak signifikan bagi tim utama. Palacios telah dipinjamkan ke Monza pada paruh kedua musim ini, sementara Martinez baru sekali tampil untuk Inter di ajang Coppa Italia. Sementara itu, Zielinski dan Taremi juga belum mampu menyamai dampak pemain-pemain sebelumnya seperti Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, dan Marcus Thuram. Sebagai bagian dari strategi baru mereka, Inter akan tetap fokus pada pemain muda, tetapi dengan kriteria yang lebih spesifik. Mereka ingin merekrut pemain yang tidak hanya menjanjikan untuk masa depan, tetapi juga bisa langsung berkontribusi di lapangan. Salah satu contoh pemain yang masuk dalam rencana ini adalah Petar Sucic. Gelandang asal Kroasia tersebut dianggap sebagai sosok yang dapat menyegarkan lini tengah Inter sekaligus memberikan dampak instan bagi tim. Inter masih tetap pertimbangkan Jonathan David dan Jonathan Tah untuk bursa transfer musim panas. Inter dikabarkan tengah mengkaji kemungkinan merekrut dua pemain bebas transfer pada musim panas mendatang, yakni Jonathan David dari Lille dan Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, kedua pemain memiliki permintaan gaji yang tinggi, namun tetap masuk dalam daftar opsi Inter sebagai potensi rekrutan. Jonathan David, penyerang asal Kanada, telah menjadi andalan Lille dalam beberapa musim terakhir dan dikenal sebagai striker tajam di Ligue 1. Sementara itu, Jonathan Tah, bek tengah asal Jerman, merupakan pemain kunci bagi Bayer Leverkusen yang saat ini tampil impresif di Bundesliga. Inter sedang mencari cara untuk memperkuat skuad mereka tanpa harus mengeluarkan biaya transfer besar. Namun, tantangan utama adalah memenuhi tuntutan gaji yang diajukan kedua pemain tersebut. Manajemen klub masih terus memantau perkembangan dan akan mengambil keputusan berdasarkan kondisi finansial serta strategi jangka panjang tim. Napoli mungkin merasakan tekanan lebih besar saat ini. Mantan bek AC Milan, Alessandro Costacurta, memberikan pandangannya mengenai persaingan Serie A setelah laga Napoli versus Udinese serta jelang pertandingan Inter melawan Fiorentina. Dalam wawancaranya di Sky Calcio Club, ia menyoroti tekanan yang dirasakan Napoli serta perubahan dalam permainan Inter. Menurut Costacurta, bermain sebelum rival utama dalam perburuan gelar bisa memberikan tekanan tersendiri, yang kini dirasakan Napoli. Saat bermain lebih dulu sebelum pesaing, tekanan pasti akan terasa. Napoli mungkin merasakan tekanan lebih besar saat ini, ujarnya. Ia juga menanggapi komentar Antonio Conte setelah Inter kalah dari Fiorentina di laga sebelumnya. Apa yang dikatakan Conte setelah kekalahan Inter di Florence adalah untuk menunjukkan bahwa kehilangan poin bisa terjadi pada siapa saja, termasuk Napoli, tambahnya.
Costa Curta menyoroti bagaimana Inter mengalami peningkatan dalam hal pergantian pemain setelah kekalahan mereka di Supercoppa Italiana. Perubahan dalam strategi pergantian pemain Inter terlihat jelas setelah mereka kalah di Supercoppa. Sungguh luar biasa melihat bagaimana satu pertandingan yang buruk bisa memengaruhi pendekatan tim, katanya. Ia juga menegaskan bahwa kurangnya pemain dengan kemampuan dribble di Inter bukanlah hal baru dan sudah sering menjadi pembahasan. Inter memang kurang memiliki pemain yang bisa melakukan dribble untuk membuka pertahanan lawan. Tapi ini bukan sesuatu yang baru, kita sudah membicarakannya sejak lama, tutup Costa Curta. Inter kini harus menemukan solusi untuk menghadapi tantangan taktik mereka, terutama dalam menciptakan variasi serangan di pertandingan-pertandingan krusial mendatang. Gianluigi Donnarumma siap teken kontrak baru di PSG. Peluang Gianluigi Donnarumma untuk bertahan di Paris Saint-Germain, PSG, tampaknya semakin besar setelah klub membuka kembali negosiasi perpanjangan kontraknya. Kabar ini datang setelah berminggu-minggu ketegangan antara kedua pihak, yang juga diwarnai dengan rumor kepindahan kiper Italia tersebut ke Inter Milan. Kontrak Gianluigi Donnarumma dengan PSG saat ini akan berakhir pada Juni 2026, dan pembicaraan mengenai perpanjangan sudah dimulai beberapa bulan lalu. Namun, kesulitan mencapai kesepakatan sempat memicu spekulasi bahwa sang kiper bisa saja hengkang dari Parc des Princes. Inter dilaporkan terus memantau situasi mantan penjaga gawang AC Milan itu dan bahkan telah menghubungi perwakilannya untuk menanyakan kemungkinan transfer. Namun, menurut laporan terbaru dari RMC Sport, PSG kini optimis bisa mempertahankan Donnarumma setelah kembali membuka diskusi dengan agennya. Salah satu faktor kunci dalam negosiasi ini adalah kebijakan baru Paris Saint-Germain mengenai struktur gaji pemain. Klub ingin menyesuaikan kontrak Donnarumma dengan model yang lebih fleksibel, di mana gaji tetapnya akan lebih rendah tetapi disertai komponen variabel berdasarkan performa dan jumlah pertandingan yang dimainkan. Laporan dari media Prancis menyebutkan bahwa Donnarumma dan pihak klub kini semakin dekat untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak ada kendala, kontrak baru diharapkan dapat ditandatangani sebelum musim panas mendatang, ketika Donnarumma hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini. Dengan perkembangan ini, harapan Inter untuk merekrut Donnarumma bisa semakin menipis. Kiper berusia 25 tahun itu tampaknya siap melanjutkan karirnya di ibu kota Prancis dan tetap menjadi andalan di bawah Mister Paris Saint-Germain.